Inilah yang seringkali membuka peluang untuk jadi masalah antara anak dan orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komunikasi memang memegang peranan penting di semua aspek kehidupan manusia. Melalui komunikasi, kita bisa menyampaikan kepada orang lain apa yang ada di pikiran kita. Tapi, kalau komunikasinya salah, bisa jadi masalah. Lalu, bagaimana kita menyikapinya? Inilah Duniaku Sekitarmu episode 16. Sebagai ibu yang dilahirkan lebih dari setengah abad yang lalu, menjadikan aku mempunyai karakter dan cara berkomunikasi yang sudah terbentuk kuat. Dulu, orang tuaku, bahkan mungkin orang tua kita, kalau berbicara kepada kita hanya punya kesempatan untuk menjadi pendengar yang baik. Bahkan untuk mengatakan tidak pun rasanya kita nggak punya kuasa untuk melakukannya. Nah sekarang kita sebagai ibu atau sebagai orang tua kadang-kadang nggak sadar melakukan hal yang sama dengan apa yang sudah dilakukan orang tua kita dulu kepada kita. Padahal itu dulu kita tidak suka diperlakukan seperti itu. Nah, anak kita yang kita lahirkan dan kita besarkan dalam masa yang jauh berbeda dengan saat kita dulu, jelas mempunyai pandangan dan sikap yang mungkin saja berbeda dengan kita. Kadang-kadang sebagai orang tua, kita minta untuk dihormati. Sementara anak pun juga minta dihargai. Nah, inilah yang seringkali membuka peluang untuk jadi masalah antara anak dan orang tua. Di titik ini, kita sebagai ibu atau sebagai orang tua memang harus bersikap bijak untuk menyelesaikan atau untuk mencari jalan keluar yang terbaik. Karena bagaimanapun juga komunikasi antara anak dan orang tua sebaiknya memang harus terjaga dengan baik. Kita sebagai orang tua memang harus menurunkan ego kita untuk memperbaiki keadaan dengan cara kita belajar. Belajar apa yang harus kita lakukan? Ini aku mencoba melakukan beberapa hal untuk membuat situasi menjadi lebih baik. Yang pertama, mencoba belajar menjadi pendengar yang baik untuk anak-anak kita. Karena dengan banyak mendengar, kita akan menjadi banyak tahu tentang anak-anak dengan segala kegiatan, dengan segala permasalahannya. Sehingga kita mungkin akan lebih mudah untuk membantu mereka untuk menyelesaikan masalah mereka seandainya itu memang ada. Yang kedua, kita belajar untuk memahami karakter anak. Karena masing-masing anak mempunyai karakter yang berbeda. Sehingga dalam melakukan pendekatan kepada anak pun juga pasti berbeda-beda. Dan kita juga mencoba untuk memahami kondisi psikologis anak pada saat anak berinteraksi dengan kita. Karena biasanya dengan mood yang mungkin kurang baik, anak menjadi salah
berkomunikasi kepada kita dan kita pun jadi salah menangkapnya. Dan kemudian kita sebagai orang tua juga harus belajar untuk menghargai pendapat anak manakala pendapat anak tidak sama dengan pendapat kita. Karena bagaimanapun juga kita tidak bisa memaksakan anak harus sesuai dengan pendapat kita. Kemudian yang kita lakukan lagi yang lain, kita belajar untuk tidak mudah marah manakala anak-anak tidak mau mengikuti apa yang kita mau. Tapi seandainya kita menghendaki anak-anak untuk mengikuti apa yang kita mau, biasakan untuk mengkomunikasikan apa yang menjadi latar belakang kita menghendaki hal itu terjadi. Dan kemudian kita juga harus belajar untuk menahan marah apabila anak-anak melakukan kesalahan. Di sisi lain, kita pun juga harus belajar untuk berani mengakui kesalahan dan meminta maaf pada anak. Karena secara otomatis apa yang kita lakukan akan dicontoh oleh anak. Dan saat anak melakukan kesalahan, mereka pun juga akan berani mengakui dan akan meminta maaf kepada kita. Hal yang lain yang gak kalah penting dan terpenting bahkan adalah berdoa pada Allah. Karena Allah menggenggam hati anak-anak kita, jadi bukan kita sebagai orang tuanya. Dan Allah pula yang maha membolak-balikkan hati anak-anak kita. Jadi lakukan doa, ikhtiar, dan bertawakal atas semua yang sudah Allah tentukan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.